Saya kalau mau memelihara gengsi, Pak, kayaknya udah jatah gengsinya itu kayaknya habis. Karena kadang-kala orang sedang kuliah di kelas, saya masih mondar-mandir aja di depan kelas, Pak. Ketika bangku perkuliahan jajalin es teler, minuman-minuman kemasan. Dan saya kalau memelihara rasa gengsi pada saat itu, saya nggak membayangkan apa yang terjadi hari ini. Apa yang kemudian menjadi mimpi-mimpi orang banyak melihat bangsa ini besar, melihat bangsa ini dijalankan oleh orang-orang yang kemudian berdiri di atas kepentingan mereka, itu masih bisa kita wujudkan. Dan tentu saja penilaian itu baru kita bisa ekspektasikan ketika 20 Oktober sudah kita lewati. Oke, jadi harus menunggu sampai dijalankan. Kira-kira seperti itu menurut saya. Meskipun kadang-kadang ketika orang sudah berkuasa, beda pula perilaku. Makanya saya mau bilang ke Pak Budi, perbaiki pendidikan kita. Yang pertama, Pak. Yang kedua, kelola sumber daya dengan baik. Bangsa ini kan sangat kaya, Pak. Kita ngomong emas ada di sini, ngomong nikel ada di sini, ngomong besi ada di sini, Pak. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semuanya ada. Tapi kan udah dikeruk habis-habisan. Iya, belum habis juga, Pak Budi. Tinggal dihabisin gitu. Oke, jumpa lagi di Back to BDM, podcast ngomongin politik yang diharapkan memberikan pencerahan kepada Anda semua dan bukan malah menyesatkan Anda semua, dan hadir dengan narasumber-narasumber pilihan. Hari ini tamu saya bagi saya adalah istimewa, anggota DPR baru ya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, usianya masih 32 tahun. Namanya Ismail Bachtiar ya. Ismail, saya pernah mengundang Ismail Bachtiar di satu meja bersama dengan caleg-caleg muda lainnya. 9 orang yang diundang, 6 orang kemudian akan terpilih menjadi anggota DPR. Bagi saya Ismail ini menarik ya. Nanti kita coba akan gali bagaimana perjalanan karir politiknya dan bagaimana menjadi politisi dan apa mimpinya soal Indonesia ketika Indonesia itu berusia 100 tahun 17 Agustus 2045. Ismail Bachtiar. Pertanyaan saya adalah, betul Anda pernah kehidupan Anda pada masa kecil luar biasa berat ya? Jualan es teler katanya. Saya kalau cerita masa kecil Pak Budi ya. Gimana? Saya dulu keluarga penerima manfaat seluruh program Prasejahtera. Oke. Program beras raskin, program beasiswa kurang mampu, dan itu baru berakhir di tahun 2014. 2004 berakhir. Artinya memori itu masih melekat sekali bahwa saya pernah ada pada posisi yang jauh dari angka harapan keluarga, dan akhirnya hari ini ada dalam pemerintahan, berharap besar bisa menjadi bagian dari suksesi program-program pemerintah sebenarnya. Dari apa yang pernah saya alami. Jadi apa yang Anda kerjakan ketika Anda berada pada masa-masa susah itu? Dulu kalau tadi pertanyaan Pak Budi, benar nggak pernah jualan es teler? Iya. Ada lebih banyak yang lebih sedikit dramatis sebenarnya. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita bisa kuliah Pak Budi. Saya 4 bersaudara, bapak saya security, satpam. Beliau pensiun dengan gaji 350.000 satu bulan. 4 bersaudara. Saya pikir Anda nomor? Anak bungsu. Anak bungsu. Dari 4 bersaudara dan saya adalah orang dari 4 bersaudara yang pertama kali mengenyam bangku pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Saudara yang lain nggak kuliah, ibu saya nggak tamat sekolah, nggak sekolah SD sama sekali. Bahkan membaca pun juga belajar dari sekolah rakyat waktu itu. Tapi saya merasa bahwa harapan itu selalu ada. Jadi ketika tadi Pak Budi tanya, apa yang melatar belakangi? Saya mau bilang bahwa ternyata punya mimpi, punya cita-cita, itu adalah satu hal yang wajib, satu hal yang harus. Terkait apakah itu bisa kita wujudkan, apakah itu bisa terjadi, semuanya bergantung dari keyakinan kita. Saya meyakini bahwa setiap apapun yang kami lakukan, saya meyakini bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan. Jadi apa persisnya yang kamu kerjakan selain jualan es teler, apalagi? Kalau waktu kecil Pak, saya pernah mungut-mungut bola di lapangan tenis. Oke. Saya pernah juga mungut-mungut sampah plastik Pak. Oke. Ketika masih kecil.
Saya pernah masuk ke pesantren dan akhirnya sekolah dengan biaya gratis di pondok pesantren. Dan banyak hal yang lain. Ketika tamat sekolah SMA, nggak membayangkan bisa kuliah. Dan saya menjadi satu dari bagian sekian ribu orang yang diberikan kesempatan oleh Presiden SBY di tahun 2010 dengan program beasiswa bidik misi. Bidik misi. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal saya merasa bahwa pemerintah itu hadir sebenarnya bisa memberikan dampak kalau ketemu dengan orang yang tepat. Akhirnya dengan program bidik misi ini saya coba melakukan berbagai macam pengembangan diri, berbagai macam upaya-upaya maksimal sampai akhirnya ada di titik ini. Termasuk juga usaha fotokopi gitu ya? Fotokopi, saya pulang kuliah pergi ngajar di tempat orang Pak, dari kompleks ke kompleks, rumah ke rumah. Ngelesin gitu? Ngelesin orang Pak. Oke. Dan dari sana saya belajar banyak hal. Akhirnya memang penting sekali untuk kita perbanyak silaturahim, perbanyak jejaring, karena akhirnya saya merasa bahwa waktu itu ketika saya mengajar, ketemu satu orang, dua orang, dari berbagai macam ragam karakter, saya merasa bahwa ini adalah laboratorium buat saya. Untuk belajar lebih daripada mereka, dan akhirnya juga saya merasa bahwa ada banyak hal yang kemudian orang sia-siakan begitu saja, kalau akhirnya mereka nggak melakukan itu, karena mungkin ada rasa malas, karena mungkin ada perasaan, apakah ini bisa terjadi, atau mungkin mereka ragu dengan keyakinan mereka sendiri. Oke. Nah, saya meyakini selalu bahwa setiap upaya, setiap ikhtiar, setiap langkah yang kita lakukan pasti ada ujungnya, dan ujungnya itu ya Tuhan akan menilai, memberikan hasil kalau kita lakukan sungguh-sungguh. Jadi dari semua proses yang saya lewati, dari jualan es teler, dari ngasih ngeles ke tempat orang, dari diusir kompleksnya bagi-bagi brosur di tempat orang, Pak, itu pernah saya rasakan. Brosur apa? Brosur bimbel, Pak. Bimbel? Brosur, ya, dulu saya juga punya bimbel, Pak. Jadi Punya brosur. bimbingan belajar? Iya, sekarang bimbelnya alhamdulillah bertransformasi jadi perguruan tinggi. Oh. Jadi dari Yang apa? Rektor institut itu? Itu bimbel, Pak. Itu bimbel? Kalau sekarang ada perguruan tingginya. Jadi bimbel itu sekarang sudah menjadi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi apa? Politeknik Nusantara Makassar. Insya Allah tahun ini kami buka juga di Kendari dan di Jayapura. Oh, luar biasa. Dari bimbingan belajar kemudian menjadi perguruan tinggi. Iya. Sekolah tinggi vokasi. Sekolah tinggi vokasi. Iya. Yang vokasi untuk apa itu? Kami ada 3 sektor. Ada pertanian, ada manajemen, sama satu ada komputer. Jadi 3 itu yang saya merasa bahwa ya tadi, karena sebenarnya kan ada program pemerintah, Pak. Kadangkala nggak sampai kepada penerima manfaatnya yang tepat, karena informasi itu mungkin tidak tersalurkan. Nah, saya merasa bahwa saya ada pada posisi ini, saya harusnya menjadi media yang tepat untuk menyampaikan informasi sekaligus memilah orang ini tepat apa tidak. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Jadi waktu Ismail kemudian dalam situasi susah, Anda tidak merasa minder gitu dengan lokasi? Saya kalau mau memelihara gengsi, Pak, kayaknya udah jatah gengsinya itu kayaknya habis. Karena kadang-kala orang sedang kuliah di kelas, saya masih mondar-mandir aja di depan kelas, Pak. Ketika bangku perkuliahan jajalin es teler, minuman-minuman kemasan. Dan saya kalau memelihara rasa gengsi pada saat itu, saya nggak membayangkan apa yang terjadi hari ini. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa ini halal, ini adalah sesuatu yang saya memang butuhkan karena nggak ada sumber penghidupan dan pendapatan lain. Beasiswa bidik misi kadang tidak sesuai jadwal penerimaannya, kita keluar di janji bulan 1, nanti bulan 12 baru keluar, Pak. Akhirnya di tengah jalan saya mencari cara apa yang harus saya lakukan biar tetap survive. Itulah hal-hal yang kemudian saya lakukan. Dan nggak pernah sedikit pun merasa minder. Dan ini juga penting jadi pembelajaran buat semua bahwa ternyata teman-teman memelihara rasa gengsi itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Sekali ada kesempatan, lakukan. Karena kesempatan itu nggak bisa datang berkali-kali. Oke. S1-mu apa, Ismail? Kesehatan masyarakat, Pak Budi. Kesehatan masyarakat? Ya. Itu dari S1 Anda lulus kesehatan masyarakat? Ya. Saya lalu sempat ngambil program magister LPDP afirmasi. Itu masih bidik misi juga. Cuma yang afirmasi, Pak, yang S2 di Universitas Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada? Ya, di UGM. Lalu satu waktu, satu kesempatan, saya akhirnya mengenal dunia politik dan juga karena usaha juga saya lihat semakin berkembang. Agak kerepotan saya membagi waktu, akhirnya saya berhenti dan kembali ke kampus yang ada di Makassar. Nah, itu gimana ceritanya Anda dari aktivis mahasiswa kemudian berkenalan dengan dunia politik, itu prosesnya gimana? Saya itu kan sebenarnya nggak murni dari dunia aktivisme ini, artinya ini pembekalan dari organisasi yang saya dapatkan. Tapi sebenarnya ada di mana usaha organisasi dulu? Jadi saya mau bilang ke penonton podcast ini, Pak Budi, bahwa
Kalau ada organisasi yang kemudian saya bisa mengaktualisasikan diri, saya pasti akan ikut. Oke. Dan hampir semua organisasi itu saya ikut. Organisasi kepemudaan saya ikut, organisasi masyarakat saya ikut, organisasi keagamaan saya ikut. Karena buat saya tadi, jejaring itu sangat penting buat saya. Nah kalau tadi Pak Budi tanya, gimana jalan cerita dari politik, dari usaha masuk ke politik, dari aktivisme masuk ke politik. Ya saya, karena beberapa urusan usaha yang saya lakukan, Pak Budi, yang bimbel tadi itu memang sudah mulai bersentuhan dengan pemerintah pada saat itu. Kami di sektor pendidikan, ini kan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat utama, bersifat wajib. Pendidikan, kesehatan, dan pada saat kemudian urusan ini saya kerja, memang erat sekali kaitannya dengan pemerintah. Dan akhirnya beberapa kali kesempatan, kenapa saya merasa ini kok sulit sekali. Kenapa setiap ada kebijakan ini, selalu aja berbenturan kita. Ada hal yang menghambat, ada hal yang tidak sesuai dengan harapan saya. Akhirnya satu waktu, satu kesempatan saya mencari apa jalan keluar. Ketemulah saya dengan beberapa politisi. Dan ternyata saya merasa bahwa oh berarti jalan keluarnya adalah si politisi ini. Karena kalau kenal dengan politisinya, artinya ada akses informasi yang tadi saya sampaikan di awal tidak tersampaikan. Dengan politisi yang tepat, informasi itu sampai. Akhirnya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan urusan bimbel atau urusan institusi pendidikan yang saya bangun pada saat itu, alhamdulillah menjadi lancar. Saya satu waktu, satu kesempatan merasa bahwa saya penting berada di dalam, karena jangan sampai yang lain yang nggak dapat informasi ini senasib dengan saya. Silakannya kalau ternyata yang bersangkutan tidak mencari format yang seperti yang saya lakukan. Mengenali politisinya, mencari kebijakannya seperti apa. Dan alhamdulillah metode itu saya lakukan. Sulsel, kalau saya mau sedikit cerita legacy, ini Pak Budi, bahwa Sulsel dulu-dulu serapan alumni SMA, SMK ke perguruan tinggi negeri, itu selalu urutan di atas 15, 16 dari sekian puluh provinsi. Sekarang kami urutan keempat. Apanya? Lulusan serapan ke perguruan tinggi negeri. Lulusan serapan ke perguruan tinggi. Ya, ini adalah salah satu dampak legacy yang saya usulkan, bahwa proses pembelajaran di formal pendidikan SMA, SMK itu tidak cukup. Butuh ada suplai tambahan keilmuan baru yang kita masukkan ke SMA, SMK. Itu saya masukkan, melibatkan institusi pendidikan informal lainnya, dan ternyata berdampak, ternyata berefek. Sekarang Sulsel masuk urutan keempat, lulusan serapan ke perguruan tinggi negeri. Sekarang tugas saya berikutnya adalah bagaimana yang kurang mampu yang senasib dengan saya kemarin bisa dapatkan kesempatan kuliah dengan program beasiswa. Saya gandenglah CSR yang tidak tercover oleh pemerintah. Saya gandenglah donatur-donatur. Jadi kami juga punya program beasiswa sendiri, Pak Budi. Jadi saya punya program NGO khusus beasiswa dari NGO yang saya buat. Mendirikan rumah tahfiz, anak-anak saya tempatkan di situ. Alhamdulillah sekarang lulusannya ada yang sudah jadi dokter dan sekaligus hafiz Quran. Dan buat saya itu satu hal yang mungkin tidak dilakukan oleh sebahagian politisi. Nah, saya merasa bahwa ini momentum buat saya, sehingga saya penting untuk mengetahui di mana ruang yang kemudian bisa menjadi pembeda. Oke. Dan itu Anda kemudian terjun sebagai anggota DPRD pada saat itu 2019-2024. Jadi sekarang ini masih di antara DPRD dan DPR pusat ya? Kalau di DPRD saya berakhir minggu lalu kemarin. Ya? Jadi tanggal 26 sudah berakhir. Nah ini menunggu masa pelantikan, insya Allah semoga besok berjalan lancar dan bisa memenuhi ekspektasi dan harapan masyarakat. Dan pengalaman di DPRD yang kemudian ketika Anda masuk DPRD juga gimana gaya kampanyenya Ismail Bahtiar? Ini yang saya mau bilang ke Pak Budi, bahwa orang-orang kan menyampaikan bahwa yang berhak masuk ke politik sama dengan sejumlah kehidupan yang lain, fase-fase kehidupan yang lain. Bahwa ketika orang ada di politik, pertama mungkin agak kesulitan kalau tidak ada terah politik dari orang tua. Ya. Dynasty ya. Yang kedua, mungkin agak kesulitan ketika tidak punya logistik politik. Dalam hal ini mungkin pembiayaan dan segala macamnya. Saya pada saat 2019 ketika memutuskan untuk maju ke DPRD, tidak memperhitungkan atau tidak menyebut itu semua sebagai faktor. Karena saya selalu merasa bahwa ada banyak politisi-politisi hebat yang lainnya pernah melewati itu. Tantangannya memang adalah ketika satu wilayah berhadapan dengan incumbent atau orang yang sudah punya terah politik sangat powerful. Nah, saya tapi di kesempatan yang sama melihat bahwa itu bisa kita dobrak kalau memang punya social investment yang sudah jalan sebelumnya. Yang saya cerita tadi bahwa ada pendidikan yang saya jalankan, ada sejumlah agenda-agenda NGO yang sudah saya lakukan, itu menjadi investasi utama saya.
akhirnya cerita di satu titik, di titik yang lain menjadi akumulasi obrolan orang di mana-mana. Oke, gini, ketika Anda melakukan membangun NGO dan lain sebagainya, tujuan Anda memang dari awal Ismail sudah memang ingin jadi politisi, membangun investasi sosial? Saya sama sekali nggak pernah saya bayangkan, Pak Budi. Nggak dibayangkan? Itu tidak pernah saya hitung sebagai bagian daripada proses yang akan saya tahu ujungnya masuk ke politik. Tapi akhirnya saya merasa bahwa kadang-kala memang itu tidak kita prediksi. Nah, yang kemudian bikin ini menarik karena obrolan itu akhirnya muncul di warga netizen. Jadi apa yang saya lakukan itu sering ramai di sosial media. Jadi movement satu movement ke movement yang lainnya itu sering viral. Akhirnya dari model itu, dari kebiasaan itu menjadi obrolan di kalangan anak-anak muda sampai akhirnya ternyata tidak membutuhkan kos politik yang besar. Jadi akhirnya dua masalah ini terpecahkan. Jadi tadi persoalan terah kami nggak ada satupun di politik Pak dari keluarga, bapak ibu nggak ada, om tante nggak ada. Lalu yang kedua, modal yang orang cerita soal capital politik is the money politik, saya merasa bahwa ini juga bisa kita tuntaskan dengan investasi sosial. Akhirnya sekarang ketika orang tanya, mungkin nggak orang terpilih ketika nggak ada uang? Saya jawab sangat mungkin. Selagi teman-teman berhasil membuat. Cuma ini mungkin terkait dengan nawa itu. Saya tahu kenapa Pak Budi tanya, apakah ada kaitan ketika saya mendirikan NGO lalu akan masuk ke politik? Memang kelihatannya semua butuh kita lakukan dengan pendekatan hati kita dulu, pendekatan bahwa ini kita lakukan dengan ikhlas, jangan tujuannya adalah untuk masuk ke politik. Termasuk membangun personal branding di media sosial. Iya. Itu semata-mata Anda membangun personal branding ya, dan viral itu memang tujuannya untuk meningkatkan popularitas? Sama sekali tidak, Pak Budi. Sama sekali tidak. Ini kalau saya mau cerita bahwa apakah itu saya lakukan tujuannya ke sana, ya mungkin orang menilainya seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu memang seperti itu faktanya, realitanya seperti itu. Dalam durasi waktu masa kampanye kemudian saya berkeliling, saya melihat ketemu satu kampung yang akhirnya bisa dapat perubahan dari dampak yang kemudian pernah kami kunjungi. Itu terpublikasi, yaitu adalah bagian yang kemudian saya merasa perlu untuk publikasikan. Supaya mungkin orang bisa mengambil sisi yang lain, value yang lain. Tapi untuk kemudian orang menilai supaya dia memilih saya, sama sekali nggak pernah saya perhitungkan. Karena memang itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hitung secara personal. Satu suara tambah dua suara nggak bisa kita hitung pada saat konsepnya seperti itu. Memang bentuknya adalah mungkin cara Tuhan untuk memberikan hikmahnya adalah akhirnya orang merasa, wah ini ada yang berbeda, ada dengan metode yang tidak lazim, dan akhirnya menjadi viral, menjadi obrolan orang. Oke. Banyak orang, Ismail, yang juga mengatakan bahwa politik itu kotor. Penuh dengan siasat, penuh dengan muslihat, dan dalam politik selalu banyak pengkhianatan, ya kan? Belok kiri, belok kanan, cenderung menjadi Machiavellian, menghalalkan segala cara. Apa yang Anda hayati soal politik? Saya mau bilang, saya tidak tahu dengan, karena kan kalau kita ngomong politik, Pak Budi, berarti nggak lepas dari partai politik. Yes. As the community. Dan saya merasa bahwa beruntung saya ada di PKS. Karena akhirnya PKS menjadi bahagian partai yang tidak seperti yang Pak Budi sampaikan tadi. Atau persepsi orang pada umumnya. Bahwa politik itu kotor, politik itu siasat. Di PKS saya merasa bahwa ruang bagi orang yang kompeten, ruang bagi orang yang mau berkontribusi, ruang untuk mereka yang punya kapasitas dibuka seluas-luasnya. Saya mau cerita ketika niatan saya maju dari DPR Provinsi ke DPR Pusat, Pak. Ada banyak sekali cara dari orang-orang luar, sisi-sisi di luar PKS yang coba untuk menutup jalan. Itu yang mungkin Pak Budi sebut sebagai siasat. Tapi di kesempatan yang sama, PKS tidak sedikit pun membuka ruang itu untuk mereka yang mau coba-coba masuk dengan cara-cara yang tidak benar. Yang tadinya orang kan tanya, kenapa Pak Ismail bisa menjadi nomor urut 1 di PKS, padahal kan menghadapi incumbent. Ya saya merasa bahwa inilah kebaikan hati organisasi yang sedang saya ikuti. Bahwa PKS memberikan ruang kepada anak-anak muda sebagai bentuk regenerasi. Dan yang kedua, tidak mengukur ini dari dinasti politik siapa. Ini punya uang nggak buat maju. Ya saya harus sampaikan pada kesempatan ini bahwa bahkan partai pun ikut berpartisipasi mendorong supaya bagaimana kita terpilih. Dengan ragam metode, dengan ragam cara. Tapi tentu bukan dengan cara-cara yang kotor, cara-cara siasat, tipu daya. PKS selalu mengedepankan bagaimana kemudian partai ini hadir dalam rangka betul-betul menghadirkan figur-figur yang baru yang bisa menjadi bagian penting daripada organisasi ini supaya terus bisa bertumbuh, berkembang ke depan. Oke.
Ismail, banyak juga atau misalnya Ketua MPR Bambang Susatyo lah ya, secara terbuka dia mengakui gitu bahwa memang dana yang dikeluarkan untuk menjadi lolos di caleg di Jawa Tengah itu mencapai 5 miliar ya. Bahkan ada yang mencapai 20 miliar. Sampai gagal ada yang sampai menjual restoran ya. Kalau saya tanya, berapa uang kamu keluarkan? Total kalau pribadi Pak Budi ya, saya jalan kurang lebih 5 tahun. Saya dilantik DPR Provinsi Pak. Saat itu juga saya sudah memantapkan diri, saya akan maju ke DPR Pusat. Jadi hampir seluruh program-program pemerintah, kalau ditanya uang pribadi yang habis besar nggak? Kecil sekali. Tapi dampak daripada hadirnya saya di Provinsi, kemudian menggunakan program-program pemerintah untuk hadir menyentuh masyarakat, itu mungkin di dapil saya yang paling besar. Dalam sekian tahun, dari seluruh usulan-usulan masyarakat yang kami loloskan, mungkin jumlahnya bisa sampai puluhan miliar. Artinya, legacy itulah yang saya dorong. Bagaimana orang menerima program beasiswa. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang tidak produktif akhirnya menjadi produktif dengan pengembangan UMKM yang kita dorong. Jadi kalau saya ditanya, habis berapa? Saya nggak habis banyak Pak Budi. Mungkin dari total sekian gaji saya kurang lebih 5 tahun, ada kali 3-4 miliar. Tapi 3-4 miliar itu akumulasi dalam 5 tahun. Dan buat saya angka itu kecil. Karena ada yang memang di dapil saya juga sama. Akhirnya habis yang Pak Budi sampaikan tadi. Belasan miliar, puluhan miliar, nggak terpilih. Dan itu lazim. Nah sayangnya kalau itu menjadi konseptual buat sebagian orang, artinya kesempatan buat mereka yang nggak punya uang mungkin tidak akan pernah terpilih lagi Pak. Oke, jadi kalau saya tanya, untuk kepentingan Ismail terpilih jadi anggota DPR 2024-2029, berapa besar yang dikeluarkan di selain program-program pemerintah? Itu tadi, yang kurang lebih 3 miliar sama 5 tahunan. 3 miliar? Iya. Itu selama 5 tahun? 3-4 miliar Pak Budi. Yang saya keluarkan murni dari kantong pribadi, hasil gaji, sumber-sumber yang halal, saya pakai untuk datang ke masyarakat. Kan kalau kita datang nggak enak Pak, kita nggak siapin konsumsi, tuan rumah tetap kita kasih buat operasional mereka jalan. Itu kurang lebih 4 miliaran, 3-4 miliar. Itu dari gaji Anda sebagai anggota DPRD ya? Sumber-sumber yang kemudian saya merasa ini halalan thayyiban warabun Halalan ghafur, thayyiban ya? saya ngasih ke warga, saya berikan untuk mereka pakai sebagai operasional. Tapi memang yang saya cerita tadi, ada sekian puluh miliar program-program yang kemudian saya usulkan dan itu dinikmati oleh masyarakat. Akhirnya memang kadang masyarakat menyampaikan ke saya, Pak, kami juga ada datang bawa serangan fajar. Dia cerita, Pak, ada orang ngasih 100.000, bahkan ada yang sampai 500.000. Tapi akhirnya mereka tetap mengingat apa yang kemudian sudah kami berikan selama ini. Jadi ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat Ya. menjadi program dan itu yang kemudian diingat oleh masyarakat, Ya. oleh masyarakat terhadap Ismail Bahtiar. Iya. Kurang lebih memang kan itu tugas DPR, Pak. Itu memang adalah hal yang melekat. Dan akhirnya saya dalam setiap kesempatan ketemu warga, reses, minta masukan. Mungkin di satu kesempatan ibu-ibunya cerita, Pak, kami butuh modal usaha. Satu kesempatan ibunya cerita, Pak, anak saya mau kuliah. Saya berupaya sekuat mungkin bagaimana menghadirkan solusi buat mereka. Dan itulah yang kemudian bergerak. Itulah yang kemudian terakumulasi menjadi 64 ribuan suara kemarin. 64 ribu suara. Iya, kurang lebih 64 ribu suara. Tapi ada juga pengaruh dari partai ya yang memang mengendorse dan Ya, menempatkan yang saya Anda cerita tadi bahwa di partai, nomor 1 ya. iya, partai berperan sangat penting dengan segala macam bentuk strategi yang dilakukan. Akhirnya juga berdampak terhadap perolehan suara. Oke, nah sekarang Anda masuk dalam DPR. Iya. Anda akan menawarkan apa? Saya harus jujur Pak Budi bahwa saya tidak ingin memberikan ekspektasi terlalu tinggi. Dalam setiap kesempatan ketemu warga juga selalu sampaikan bahwa saya nggak mau menjanjikan hal yang mungkin agak berat untuk saya tunaikan. Tetapi bahwa kehadiran saya di DPR akan melekat dan akan diingat oleh masyarakat, saya akan berupaya semaksimal mungkin. Tentu dorongannya melalui produk legislasi. Harapannya ke depan bisa mendorong beberapa undang-undang, khususnya mungkin yang berkaitan dengan bagaimana kaum-kaum perempuan, khususnya mungkin yang berkaitan dengan bagaimana generasi saya, generasi Gen Z, milenial, dan hal yang lain yang saya kira juga tidak kalah penting, tidak lepas dari platform yang sudah dari awal saya bawa ketika sebelum di DPR. Bagaimana memperjuangkan supaya hak-hak pendidikannya terpenuhi untuk seluruh warga Indonesia. Sebelum saya lanjut ya, saya tanya lagi. Anda pada saat kampanye sama sekali tidak punya alat peraga? Yes. Tidak ada foto, Yes. tidak ada poster dan lain sebagainya? Nggak ada baliho, nggak ada spanduk Pak Budi.
Murni yang saya gunakan sosial media. Sosial media. Iya. Dan Instagram Anda berapa? 87.000 ya? Kalau sekarang kurang lebih 87.000 Pak Budi. Dan Anda selain Instagram apa lagi yang dipakai? TikTok iya. Sekarang lagi memprogram YouTube juga dan akan aktif di X juga insya Allah. Di X juga? Iya. Dan itu sudah cukup ya? Dan Buat saya lebih dari cukup. Karena konstituen itu bermukim di situ Pak. Mereka menghabiskan waktunya di sosial media. Dan efektivitas mereka terhadap penggunaan sosial media ketimbang dengan billboard baliho yang terpampang di pinggir jalan itu jauh lebih efektif. Karena saya bisa mengukur. Yang kedua, algoritma dari mereka yang menyaksikan interaksi itu tidak terlepas daripada hal-hal yang berkaitan dengan politik misalnya, pemilihan misalnya, dan itu yang kemudian saya pelihara sampai hari ini. Jadi dari dulu komitmen saya sampai saat ini bahwa saya tidak akan menggunakan baliho dan spanduk sampai kemudian saya merasa bahwa yang ada di sosial media itu masih cukup untuk meng-cover kebutuhan kursi dan suara yang saya mau capai. Oke, kembali kepada DPR ya. DPR ini kan orang menganggap DPR itu ya elitis lah. Oligarki lah, pimpinan-pimpinan partai yang kemudian bermufakat gitu dalam bahasa yang lebih positif, yang lebih negatif, bersekongkol gitu untuk kemudian melupakan rakyat. Gimana Ismail merespon itu? Saya mau bilang ke Pak Budi, lagi-lagi harapan itu selalu ada. Artinya ketika opini publik, lalu kemudian persepsi warga sudah terbentuk seperti itu. Karena memang ya harus diakui juga bahwa realitasnya memang kehadiran DPR sometimes dianggap ini nggak berguna Pak. Mohon maaf untuk harus saya bilang itu. Tapi akhirnya pengalaman dan kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di DPRD provinsi akhirnya membuka harapan buat saya bahwa sebenarnya itu bukanlah hal yang kemudian sesuai dengan obrolan orang. Artinya masih ada jalan-jalan yang kemudian bisa kita lakukan. Bahwa DPR itu adalah kerja-kerja akumulasi iya. Bahwa DPR itu adalah melibatkan elitis partai iya. Tetapi perlu kita ingat bahwa melekat status sebagai anggota DPR punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan narasinya. Dan baru saya kemarin di rapat secara terbatas juga fraksi sudah menyampaikan bahwa kita mau jangan ada anggota dari pimpinan fraksi, jangan ada anggota dari fraksi PKS yang takut untuk bersuara. Suarakan apapun itu, selagi itu adalah hal yang benar, selagi itu adalah hal yang dibutuhkan untuk rakyat. Dan selama ini 10 tahun terakhir Pak, PKS selalu menjadi bagian daripada oposisi, hampir hadir di setiap kepentingan-kepentingan masyarakat. Dari sejumlah pansus-pansus, dari sejumlah panja-panja, dari sejumlah prolegnas, PKR hadir mau bersama. Meskipun memang, lagi-lagi secara akumulasi karena ini adalah lembaga yang sifatnya tidak berdiri secara perseorangan, maka di dalamnya adalah isinya akumulasi dari elit-elit tadi Pak. Makanya saya selalu membayangkan bahwa ketika ke depan, orang-orang partai diisi oleh profesional yang memang punya cara dan metode yang tidak lazim yang seperti orang pikirkan hari ini, mungkin harapan dan mimpi-mimpi tentang Indonesia itu pasti akan terwujud. Iya, Ismail. Jadi kan kalau kita lihat 9 tahun ya atau era Pak Jokowi 9 tahun sebelum berakhir 20 Oktober, itu kan DPR kan diem aja sebetulnya, nggak menjalankan fungsi apa-apa. Kalau kita melihat secara akumulasi Pak Budi, tapi kalau kita lihat as a community, as a posisi, dalam hal ini adalah fraksi partai PKS, kami hampir di setiap rancangan undang-undang, kalau ada yang bertentangan, kami pasti tentang, kami pasti teriak, kami pasti menyampaikan di publik. Dari rancangan undang-undang Omnibus Law, kami ribut, kami tidak menerima itu. Yang rame-rame ini Pak ya, rancangan undang-undang KPK pun juga kemarin seperti itu, revisi. Yang terbaru juga demikian. Ada beberapa catatan-catatan yang kemudian kami hadirkan di setiap hal yang kami merasa bahwa ini tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan warga, kepentingan konstituen. Nah ya, pertanyaannya adalah Anda sebagai anggota DPR baru, masih muda usia 32 tahun, perubahan apa yang akan Ismail bawakan di DPR itu? Dengan adanya pernyataan pimpinan fraksi PKS bahwa suarakan kalau itu adalah kepentingan masyarakat, saya merasa sosial media saya cukup powerful Pak untuk mendorong isu-isu yang strategis kita bisa bawa ke depan. Meskipun saya tahu pasti akan menjadi pro kontra, meskipun saya akan tahu pasti semua akan ada yang like and dislike, tapi saya merasa bahwa
dengan platform sosial media yang hari ini orang hampir menggunakan semua, ini bisa kita dorong menjadi satu program legacy. Saya ingat Pak di program Pak Budi ketika ditanya sama panelis pada saat itu, kekuatan apa yang lebih besar daripada partai politik? Saya bilang kekuatan massa dalam hal ini adalah netizen. Karena ini bukan organisasi partai politik, tapi ketika mereka mendorong dan meneriakkan itu, pasti akan hadir kontra daripada apa yang menjadi kesepakatan atau permufakatan, ya sebut sajalah permufakatan jahat Pak Budi. Dan itu terlihat kemarin kalau kita mengikuti putusan MK yang terkait dengan kepala daerah, kalau tidak ada alarm peringatan, itu mungkin akan lolos begitu saja. Tapi netizen mendorong itu dan akhirnya saya merasa... Dan PKS setuju juga di situ? Terkait dengan... undang-undang, revisi undang-undang di Saya Balik. mau bilang ke Pak Budi bahwa setelah itu kan pernyataan Presiden PKS jelas Pak. Bahwa kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh DPR setelah adanya pernyataan bahwa ini tidak dilanjutkan. Dan memang dari dalam juga kami selalu menyampaikan bahwa kalau itu tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat secara umum, ya kita harus menentang itu. Ya saya membayangkan ke depan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, platform sosial media, semoga ini bisa menjadi satu tools baru dalam rangka mendorong kebijakan yang bisa berpihak kepada kepentingan orang banyak. Jadi kalau bagi Ismail, Anda ini lebih mewakili kepentingan rakyat atau lebih kepentingan partai politik? Sebenarnya dua hal ini saya harus bilang ke Pak Budi bahwa dua hal ini tidak bisa dipisahkan Pak. Saya nggak mau bilang bahwa ini lebih penting dibanding ini lebih penting Pak. Dua-duanya adalah bagian yang penting. Partai adalah organisasi tempat saya bernaung Pak. Apapun itu partai punya value perjuangan. Begitupun dengan apa yang didorong oleh masyarakat. Tapi selama ini sepengalaman kami dalam 9-10 tahun terakhir mengawal pemerintahan sebagai oposisi pemerintah, ya kami selalu membuktikan kepada masyarakat bahwa kepentingan kami sejalan dengan kepentingan masyarakat. Ya semoga kedepannya hal ini terus berlanjut, semoga kedepannya apa yang menjadi agenda masyarakat itu juga akan menjadi agenda partai. Sehingga tadi Pak Budi tanyakan, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting Pak. Bagaimana kalau aspirasi antara elit partai politik dan masyarakat itu berbeda? Secara personal Pak, saya akan berdiri di tengah masyarakat. Bagaimana Anda mensiasati kemungkinan konflik? Inilah pentingnya Pak di PKS itu saya selalu menyampaikan bahwa seluruh gagasan itu dipersilakan untuk disampaikan. Kalau gagasan itu dari penilaian-penilaian yang kemudian kita bisa sampaikan itu ternyata memang saintistik, lalu kemudian itu ada data yang bisa memenuhi apapun yang kemudian kami asumsikan, kami sampaikan, opini yang kami teruskan, saya merasa partai tidak akan mungkin menolak. Saya meyakini 100%, saya meyakini seyakin-yakinnya, sangat hakul yakin bahwa partai pasti akan menerima itu. Dan sejauh ini belum pernah ada kejadian Pak kami nggak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Oke. Tapi kadang-kadang posisi partai politik itu sangat tergantung kepada dia berada di luar kekuasaan Ya, setuju, atau berada Pak. di dalam kekuasaan. Setuju Pak. Ketika saya harus mengingatkan ke Pak Budi memori zaman Presiden SBY Pak. PKS ada di dalam pemerintahan Pak. Kami tetap teriak Pak. Kepentingan-kepentingan tidak sejalan dengan akhirnya orang bilang ya mungkin itu dampak akhirnya PKS diobrak-abrik pada saat itu Pak. Tapi ternyata pun juga partai ini masih kokoh sampai hari ini. Partai ini masih berdiri tegap sampai hari ini. Dan memang penting saya sampaikan bahwa ya partai itu tidak kemudian bergantung pada nasib satu politisi Pak. Partai itu organisasinya. Tapi kami sebagai kontributor, sebagai orang yang kemudian ada dan bernaung di dalam partai ini, merasa penting untuk menyampaikan insting masyarakat yang sejalan dengan kepentingan partai. Dan selama ini juga saya meyakini bahwa PKS selalu hadir untuk hal itu. Saya tahu arah pertanyaan Pak Budi, bagaimana ke depan ketika masuk PKS dalam koalisi Pak? Karena kan ini mungkin... Masuk ya? Saya harus bilang bahwa ada kemungkinan PKS dalam sejumlah pernyataan pimpinan partai kami sudah menyampaikan bahwa kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Dan yang menjadi kekhawatiran orang mungkinkah PKS akan berubah sikap? Saya berani menggaransi 100% bahwa PKS tidak akan pernah mengubah sikapnya terhadap kepentingan masyarakat. Kami ada pengalaman ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden SBY, pernah menentang kebijakan. Dan ke depan pun juga kami yakini, kalau kepentingan itu nggak sejalan dengan apa yang diagendakan oleh masyarakat, kami pasti akan tetap tentang. Tapi bagaimana Anda sebagai politis dari PKS kemudian mempertanggungjawabkan kepada masyarakat gitu, ketika setelah bertarung begitu keras dalam Pilpres, pada saatnya kemudian berlabuh bersama dengan pemerintah? Masyarakat itu Pak, sepengalaman saya dalam kurang lebih
5 tahun berinteraksi. Mereka tuh hanya perlu untuk kita ajak berdialog, berdiskusi, bersilaturahim, menyampaikan apa yang jadi hajat pemerintah. Dan sejauh ini setelah PKS mengumumkan akan gabung ke pemerintahan dan dalam hal ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, saya akhirnya dalam beberapa kesempatan berdialog dengan masyarakat yang kemarin mendukung paslon yang lain, akhirnya mereka menerima. Mereka menganggap bahwa dengan posisi itu berarti memang penting untuk PKS berada di dalam. Memang penting untuk PKS menjadi bagian daripada tata kelola pemerintahan ke depan. Karena saya mau sampaikan ke Pak Budi dan yang menyaksikan podcast ini bahwa karena memang sekali lagi kepentingan masyarakat jauh lebih utama. Kedengarannya memang sangat politis Pak Budi, tapi saya meyakini bahwa kalau masyarakat kita ajak berdialog, kita ajak berdiskusi, kita kunjungi menyampaikan informasi itu, mereka menerima. Dan akhirnya mereka memberikan support yang luar biasa. Oke. Kalau gini aja, itu sesuatu gejala yang baik, artinya ketika kemudian pemilu selesai, yang menang kemudian menarik semua yang kalah dalam satu barisan kekuasaan. Kalau kita berbicara konseptual demokrasi, nurani saya harus jujur bahwa tetap harus ada yang menjadi bagian daripada penyeimbang pemerintah. Tetapi 10 tahun partai kami sudah menjalankan peran itu dan ada beberapa visi, gagasan dan ide yang kami anggap akan dijalankan oleh Presiden Prabowo sejalan dengan visi partai, sehingga kami mendorong untuk itu dimasukkan menjadi bagian daripada agenda partai. Tetapi kalau tanya nurani, sekali lagi Pak Budi bahwa penting untuk ada yang menjadi penyeimbang. Terlepas partai apa itu, ya saya rasa pimpinan partai punya pertimbangan masing-masing. Bukankah itu sebetulnya hanya semacam, ya sudahlah, kekuasaan itu begitu mengagumkan gitu, dan itu adalah politik hanyalah sebuah who get what gitu kan, siapa dapat apa dan kapan gitu, setelah pesta itu selesai semua bergabung ke kekuasaan dan ditinggalkanlah rakyat. Ya, saya harus jujur bahwa sejujurnya masih berharap ada partai yang kemudian tersisa untuk menjadi bagian daripada oposisi. Tapi kalau akhirnya semua harus bergabung, karena kan belakangan juga satu partai yang tersisa ada kemungkinan akan masuk Pak Budi. Saya berharap bahwa tidak kejadian seperti apa yang Pak Budi sampaikan tadi. Bahwa akan terjadi bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kepentingan, dan semoga apa yang kemudian pernah menjadi pengalaman PKS kemarin tetap bisa kami berada di barisan-barisan yang kemudian sejalan dengan keinginan masyarakat sekaligus menjadi bagian daripada yang mengelola pemerintahan. Harapan saya seperti itu, Pak. Bukankah ini tanda-tanda the end of democracy? Saya mau menyampaikan bahwa memang ini kan secara akumulasi, kalau kita bicara akumulasi Pak Budi. Tapi as a personality, saya masih melihat banyak nurani anggota DPR Pak yang berteriak, menyampaikan aspirasi, sekali lagi aspirasi, dan kemudian tadi saya mau sampaikan bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar sebenarnya daripada kekuasaan yang ada di DPR, yaitu kekuasaan netizen. Tapi secara natural, kalau saya harus bilang, ini sebenarnya ya tetap harus ada yang menjadi bagian daripada yang menyeimbangkan ini. Jadi apakah ini bakal jadi end of democracy? Semoga itu tidak pernah terjadi. Semoga dengan masuknya partai-partai ini menjadi bagian daripada yang mendukung pemerintahan, tetap tidak melepaskan agenda-agenda atau kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh hajat hidup orang banyak, masyarakat-masyarakat yang mungkin masih butuh untuk kita perjuangkan. Jadi kalau menurut Ismail, ini adalah praktek yang wajar. Artinya kalau semuanya masuk dalam kekuasaan. Secara praktek ya tadi saya bilang Pak Wadi, bahwa idealnya kalau kita ngomong tentang demokrasi, ini hal yang mungkin akan terjadi untuk pertama kalinya. Tetapi bahwa akan ada bahagian-bahagian as a person, orang-orang yang kemudian memperjuangkan kepentingan masyarakat, saya meyakini itu pasti masih akan ada. Dan harapan terbesar saya yang tersisa hari ini yang belum menyatakan diri mungkin masih akan bisa mengambil peran untuk menjadi oposisi, menjadi bagian daripada penyeimbang pemerintah.
Kalau ditanya kenapa bukan PKS yang mengambil peran itu? Ya tadi bahwa ada beberapa ide dan gagasan. Ya harus diingat 10 tahun kami membersamai, Pak. 2 kali pemilihan kami membersamai perjuangan Pak Prabowo. Dan juga saya merasa bahwa dari sejumlah gagasan narasi yang disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, banyak yang sejalan dengan gagasan dan mimpi daripada partai kami. Tapi publik akan menangkap ya ini hanya sebagai pembagian kekuasaan saja, negosiasi antar elit, ya masuk dalam kabinet, ya udah bergabung dalam Makanya saya kekuasaan. bilang, Pak, dalam prakteknya semoga tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang mungkin saja menjadi pikiran-pikiran negatif daripada masyarakat, opini-opini yang kemudian liar menggelinding di masyarakat. Dalam prakteknya ke depan, itu ekspektasi dan harapan saya. Ya, saya masih meyakini betul bahwa PKS, apalagi pimpinan fraksi sudah menyampaikan, silahkan terus berteriak. Bahkan kan kalau kita menyaksikan Prabowo Pak dalam pidatonya di Hambalang ketika memberikan pembekalan, kalau ada kebijakan saya selaku presiden terpilih tidak sejalan dengan apa yang kemudian saudara-saudara pertimbangkan, tolong jangan ikut dengan saya. Artinya saya masih melihat ada sisi kenegarawanan daripada Pak Prabowo. Di sisi lain pun juga saya merasa bahwa tentu memang perlu ada yang melakukan balancing untuk menyeimbangkan situasi politik ke depan, situasi penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dan itu diserahkan kepada netizen saja. Jadi partai politik masuk semua dalam kekuasaan. Makanya tadi saya bilang Pak, bahwa harapan saya masih ada partai yang bisa. Dan sekali lagi saya mau sampaikan ke Pak Budi bahwa PKS pernah Pak, di pengalaman, kalau Pak Budi ingat tahun 2012-2013, bagaimana kemudian PKS pada saat itu digrogoti dari dalam, itu karena posisi PKS yang kemudian hampir tidak sejalan lagi dengan agenda-agenda pemerintah. Dan juga kan sebenarnya... Dan itu menyesal gitu dan kemudian bergabung saja dalam pemerintahan? Kalau dibilang menyesal juga tidak, Pak. Kalau dibilang menyesal tidak ada sama sekali penyesalan, tapi sekali lagi bahwa pengalaman itu akhirnya jadi pembelajaran buat kami. Bahwa kami menentukan hari ini sikap untuk ikut terlibat dalam pemerintahan, ya karena mungkin ke depan kami merasa bahwa ada banyak agenda masyarakat, agenda warga yang kita bisa jalankan bareng-bareng. Tapi bukan berarti kami menutup kemungkinan pintu-pintu kritik, pintu-pintu yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah, kami tidak menutup itu. Itu masih terbuka lebar, meskipun secara tata kelola pemerintahan, kalau ditakdirkan kami berjuang bersama pemerintah, kami akan ada di dalam. Oke. Gini, kekuasaan itu kan memang banyak orang mengatakan cenderung korup ya. Iya. Dan membutuhkan kekuatan penyeimbang di luar gitu. Iya. Jadi apakah memang ya tadi memang seharusnya ya event PKS, event PKB yang berada di luar gerbongnya Pak Prabowo memang berada di luar saja, sebenarnya akan lebih indah. Gimana Anda lihat itu? Kalau kita bicara kondisi ideal, harusnya memang seperti itu, Pak Budi. Kondisi idealnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan partai-partai yang lain. Tentu bukan kapasitas saya untuk menyampaikan itu. Tapi sekali lagi bahwa berada di dalam kan juga bukan berarti bahwa tidak menjalankan apa yang kemudian menjadi hajatnya masyarakat. Saya masih berkeyakinan bahwa pimpinan-pimpinan kami, kiadah-kiadah kami di PKS, masih mengedepankan hati nurani untuk kepentingan-kepentingan orang banyak. Jadi pun ketika kami ada di dalam asal personality, saya nggak ngomong partai yang lain, Pak ya. Saya masih meyakini partai ini masih akan tegak berdiri untuk kepentingan orang banyak. Itu ideal ya. Dalam day to day politik itu menjadi tidak terjadi sebetulnya. Semuanya hanyut saja kepada kekuasaan itu. Iya. Saya nggak bisa terlalu jauh Pak Budi untuk menyampaikan sebelum kemudian nanti kita akan menyaksikan proses pemerintahan 5 tahun ke depan. Tapi untuk tahun pertama, saya sudah bisa meyakinkan Pak Budi dan yang menyaksikan podcast ini bahwa mungkin saya akan menjadi orang atau bagian pertama yang kemudian mempelopori kritikan yang akan disampaikan ke pemerintah kalau seandainya ada hal yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Oke. Jadi kembali lagi, banyak sekali analis barat ya yang menyebutkan bahwa demokrasi memang sedang teregresi, backsliding, hukum kemudian digunakan sebagai alat sandera politik gitu.
Anda mau melakukan apa dalam situasi itu? Saya mau bilang ke Pak Budi bahwa ini kan terjadi bukan karena satu dua peristiwa, Pak. Ada peristiwa-peristiwa lain yang melatar belakangi itu. Dan puncaknya memang adalah ketika kontestasi Pilpres kemarin. Terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan segala kepentingan dan mungkin saja dorongan atau hasrat politik orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya mengubah banyak sekali dan mengundang banyak sekali orang-orang menyampaikan asumsinya masing-masing. Tapi kalau kita melihat proses yang terakhir, Pak, terhadap putusan MK untuk batas usia kepala daerah, untuk usungan partai politik, akhirnya kan yang terjadi sebenarnya adalah kepentingan masyarakat, Pak, yang dipenuhi. Dan buat saya situasi itu adalah mungkin akan sama prosesnya situasi yang akan terjadi ke depan. Dengan harapan dan keinginan saya ada satu partai yang menjadi penyeimbang. Tapi kalau ditanya, ya tetap sekali lagi PKS dengan apa yang telah disampaikan pimpinan kami akan ikut berjuang untuk kepentingan masyarakat, tapi juga ikut memenuhi gagasan-gagasan yang sejalan terhadap apa yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau secara kesimpulan bahwa apakah pengamat yang menyampaikan itu kira-kira akan menjadi gambaran untuk ke depan, saya tidak yakin, Pak. Karena akhirnya proses yang baru-baru ini akhirnya membuka pikiran saya bahwa seyogianya Pak Prabowo kelihatannya cenderung di depan kepentingan orang banyak. Dan kalau itu terjadi kan sebenarnya nggak perlu ada hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita takutkan harusnya nggak perlu terjadi, Pak. Iya, tadi kan tesisnya adalah kekuasaan itu cenderung korup, Ya. right? Makanya dibikin regulasi-regulasi yang membatasi. Ya. Tapi dari lihat perkembangan yang terakhir, Anda memang belum berada di DPR. Bagaimana undang-undang Kementerian Negara yang didesain bahwa jumlah menteri dibatasi 34. Ya. Kemudian Revisi. dilepaskan, tidak ada batas. Ya. Ya. Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden yang kemudian dibatasi jumlahnya 8 atau 9. Ya. Kemudian dilepaskan batas itu. Ya. Ini kan cenderung memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden untuk memilih berapapun juga. Kalau saya boleh coba berpositif thinking, Pak. Kelihatannya yang mau dijalankan sebenarnya adalah membangun bangsa dengan spirit gotong royong sebenarnya. Gotong royong. Dengan kolaborasi sebenarnya. Tanpa harus kemudian tidak memperhatikan hal-hal fundamental yang menjadi kepentingan masyarakat di belakang kita. Dan dalam sejumlah diskusi dengan partai politik, saya juga melihat bahwa narasi sejumlah partai politik yang ada di dalam tentu kan beda-beda, Pak. Ya, apa yang kemudian kita pikirkan tentu baru kita bisa berikan penilaiannya setelah itu terjadi ke depan. Tapi saya berkeyakinan sekali bahwa pemerintah akan hadir untuk kepentingan orang banyak, insya Allah. Bukankah itu jargon yang sangat klise? Karena kita lihat pengalaman negara akan hadir, negara akan kuat, tidak mentoleransi aksi-aksi kekerasan. Tapi kan semua negara ingin memperkuat KPK, yang terjadi adalah pelemahan, tidak adanya satunya kata dan perbuatan. Kalau kita bercermin dengan proses 10 tahun yang kemarin, Pak. Makanya sekali lagi bahwa ini proyeksi saya untuk 5 tahun ke depan yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo. Saya coba menaruh posisi saya pada posisi yang netral dan positif. Dalam artian apa yang kemudian menjadi mimpi-mimpi orang banyak melihat bangsa ini besar, melihat bangsa ini dijalankan oleh orang-orang yang kemudian berdiri di atas kepentingan mereka, itu masih bisa kita wujudkan. Dan tentu saja penilaian itu baru kita bisa ekspektasikan ketika 20 Oktober sudah kita lewati. Oke, jadi harus menunggu sampai dijalankan. Kira-kira seperti itu menurut saya. Meskipun kadang-kadang ketika orang sudah berkuasa, beda pula perilaku. Makanya saya mau bilang ke Pak Budi. Sekali lagi bahwa saya as a personality atas perintah pimpinan partai teriakkan kalau itu adalah kepentingan masyarakat. Dan juga Presiden Prabowo sudah menyampaikan di depan seluruh kader Gerindra, kalau ada di antara kader-kader Gerindra yang tidak sejalan dengan saya, jangan ikuti saya. Tetap berdiri atas kepentingan masyarakat. Dan keyakinan itulah yang kemudian ya whatever lah
yang ada di pikiran masyarakat bahwa itu bullshit, itu hal yang tidak mungkin, itu hal yang sangat politis ya. Saya dengan segala kerendahan hati harus berpositif thinking bahwa saya coba akan mencari langkah-langkah yang kemudian saya anggap bisa tetap berada di kepentingan orang banyak. Cara apa? Ya tadi yang saya sampaikan Pak, ada sosial media yang punya massa sekian banyak, dan buat saya itu terbukti ketika case MK baru-baru saja dengan darurat yang disampaikan, dan itu akhirnya alarm darurat itu akhirnya kan menghadirkan fraksi-fraksi yang ada di DPR sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya ketimbang dengan kepentingan orang banyak yang di belakang kita ini. Dan hari ini buat saya ini adalah challenging tersendiri, ini adalah trigger tersendiri. Sosial media itu hadir sebenarnya memperbaiki, Pak. Memperbaiki dalam artian bahwa kalau digunakan oleh orang yang tepat, saya meyakini betul bahwa itu bisa menjadi tools politik yang paling canggih. Ya, meskipun dalam prakteknya banyak juga yang didoxing. Ya, setuju Pak. Tapi memang lagi-lagi kita lihat apa yang akan menjadi agenda pemerintah. Kalau saya sih sebaiknya memang kita tinggal tunggu 20 Oktober, Pak. Dan semoga apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita itu tidak akan pernah terjadi. Ismail, saya tanya ya, Anda masih muda, 32 tahun ya, dibandingin dengan reformasi yang mungkin baru 26 tahun ya. 1998 ya, ketika ada mungkin ini unjuk rasa besar di Jakarta gitu. Dan menolak berbagai isu termasuk petuntutan terhadap Presiden Soeharto ya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Terjadi Semanggi 1, 5 mahasiswa tewas ya. Hampir 300 orang menjadi korban. Dan lahirlah ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Yang sekarang oleh pimpinan MPR diedit itu. Diedit gitu. Nama Soehartonya dihilangin. Sebagai generasi muda dan menjadi anggota DPR, gimana sikap Anda? Pertama, saya mendiskusikan ini begitu ini muncul di publik, Pak. Saya langsung mendiskusikan dan ada 2 hal yang membuat saya merinding, Pak. Bahwa ada 2 peristiwa yang pernah membuat DPR ini dibobol lah bahasa saya. Dimasuki oleh pemilik rumah yang sebenarnya. Dalam hal ini masyarakat. Lalu kemudian perjuangan itu kemudian akhirnya berubah setelah sekian puluh tahun, 20 tahun sekian. Saya melihat memang ini tidak terlepas dari apa yang Pak Budi sampaikan tadi. Bahwa partai itu punya agenda, partai itu punya kepentingan, dan saya nggak tahu apakah ini adalah agenda atau kepentingan partai atau bukan. Tetapi yang pasti bahwa produk ini secara personal saya harus bilang menciderai perasaan banyak orang, Pak. Lalu apakah mungkin saya bisa melakukan sesuatu? Keputusan ini hadir sebelum saya ada di dalam, Pak. Saya baru akan dilantik besok setelah itu sudah ditetapkan. Tapi mungkin saja ketika saya ada dalam peristiwa itu, secara personal kami tentu akan memberikan catatan-catatan. Dan itu dilakukan oleh fraksi PKS hari ini. Artinya ketetapan itu disetujui dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi PKS yang mungkin saya tidak akan menyampaikan dalam gamblang dan detail dalam forum ini. Tapi yang pasti bahwa 2 ketetapan TAP MPR, baik terkait dengan mantan presiden kita, Presiden Soeharto, dan mantan presiden kita, Abdurrahman Wahid, dua-duanya adalah hal yang menurut saya memang butuh analisa, butuh kedewasaan, butuh mengingat sejarah dan memori, dan hal-hal yang lain. Dan saya membayangkan ke depan semoga yang seperti itu tidak dengan gampang dan tidak terjadi di akhir-akhir masa periode ketika orang-orang sudah tidak lagi berkantor, Pak. Iya, justru yang jadi pertanyaan justru di akhir kekuasaan gitu. Pimpinan MPR, saya tidak menyebut MPR karena tidak ada sidang MPR yang kemudian memutuskan untuk mencabut atau menghapus nama. Tapi pimpinan mengatasnamakan orang-orang yang ditemui kemudian menghapus nama Presiden Soeharto
bahkan tanpa melibatkan korban. Iya. Ya, tanpa melibatkan korban dan kemudian ya udah dihapus saja, bahkan didorong sebagai pahlawan nasional. Iya. Itulah yang disampaikan tadi Pak, bahwa ekspektasi saya sebagai personal dan juga mungkin sebagai bagian daripada partai ke depan memang jadi tantangan tersendiri untuk hal-hal yang sangat sensitif. Ini kan saya bisa sebut hal yang sangat sensitif Pak. Memakan korban jiwa, melibatkan bahkan boleh kita bilang seluruh rakyat Indonesia Pak pada saat itu. Tapi akhirnya ya sekali lagi, setiap orang punya partai, setiap partai punya agenda, dan kita tidak tahu mana yang menjadi agenda orang, bagaimana dia menjalankan itu. Tapi sekali lagi sebagai bagian daripada orang yang tidak ada di dalam, saya tidak ingin terlalu jauh mengomentari itu. Tapi bukankah peristiwa itu menunjukkan sebuah diskoneksi antara elit, antara pimpinan-pimpinan partai politik, pimpinan-pimpinan MPR, dengan keluarga korban yang tiap hari Kamis dia berdemo di depan istana menuntut keadilan dan tidak pernah ditemui? Sekali lagi Pak, bahwa PKS memang bagian daripada yang memberikan catatan. Dan apa yang terjadi terhadap dua ketetapan itu mungkin karena dianggap sudah sekian puluh tahun feel orang yang tidak lagi, meskipun kalau kita mengingat sejarah harusnya kan tidak dilakukan Pak. Idealnya, ini kalau saya ngomong secara personal. Makanya saya ingin sampaikan bahwa ya kalau ditanya sebagai personal, saya menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan nurani saya sebenarnya. Dan tentu saja kalaupun itu dilakukan, tadi benar kata Pak Budi bahwa harusnya melibatkan pihak terkait, melibatkan opini publik, melibatkan permintaan-permintaan, masukan-masukan daripada masyarakat yang mungkin mengalami peristiwa itu meskipun bukan menjadi bagian daripada korban. Tapi kan memang faktanya, nyatanya tidak terjadi seperti itu. Kalau saya ditanya ya tadi, jawaban saya masih sama Pak, bahwa sayangnya saya tidak menjadi bagian daripada proses itu. Iya, secara legal formal, sebuah keputusan sidang istimewa, sidang istimewa MPR pada tahun 1998, kemudian diedit, dihapus nama itu oleh pimpinan MPR. Ini kan sebenarnya tidak apple to apple. Kalau undang-undang mau dibatalkan dengan undang-undang. Kalau namanya keputusan presiden dibutarkan keputusan presiden. Ini MPR sidang istimewa dibatalkan oleh pimpinan MPR. Nah, opini Anda sebagai pernah jadi aktivis ini gimana sebetulnya? Ya tadi, kalau kita bicara mekanisme tentu ini tidak sesuai Pak Budi. Dalam artian bahwa harusnya kan semuanya ikut terlibat. Semuanya ikut memberikan masukan. Ya sekali lagi bahwa ada yang punya agenda mungkin, ada yang punya kepentingan mungkin, apakah itu personal, apakah itu organisasi, ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa saya merasa bahwa hal ini seharusnya tidak perlu dan tidak boleh terjadi sebenarnya. Ya kalau dalam kesempatan ke depan ada hal-hal seperti ini mungkin terjadi, ya saya mungkin bagian daripada orang yang mungkin menjadi bagian yang akan ada dalam orang yang menentang Pak hal seperti itu. Dan rakyat memang hanya menjadi objek dari permainan transaksi politik elit. Sekali lagi bahwa kalau opini itu dibentuk dengan memastikan bahwa kepentingan masyarakat yang ada itu tidak kemudian sejalan Pak, saya selalu ingin hadir bahwa praksi kami sebenarnya kan dari dulu Pak selalu menyampaikan bahwa partai ini kan lahir dari gerakan dakwah aktivisme Pak. Jadi gerakan dakwah aktivisme yang ada di PKS mendorong bahwa masyarakat itu adalah urat nadi kita. Konstituen kita itu adalah yang menentukan kita ada di sini. Jadi kalau ada kepentingan-kepentingan ditanya bahwa ketika itu tidak sejalan, ya selama ini kami selalu masih pada bagian-bagian besar yang kemudian
sejalan dengan pikiran dan kemudian apa yang dikehendaki oleh masyarakat, dikehendaki oleh warga. Kalau baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik Iya, semuanya, iya. tentunya semuanya Sama lah kalau Pak Budi kan sama lah, menyampaikan ya. semuanya sama lah, nggak ada Iya, bedanya gitu. iya, Tapi kan yang jadi problem kan antara teks iya, dan eksekusi itu kan berbeda iya. sebetulnya. Itu yang jadi poin penting kan. Kita berbicara soal TAP MPR, soal Iya. etika penyelenggara negara, etika soal kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi itu ditabrak juga gitu loh. Iya. Nah, ini gimana Anda sebagai orang baru mau mengantisipasi situasi-situasi yang seperti sekarang ini? Saya tentu saja masih memegang teguh, Pak, bahwa ada prinsip aktivisme yang kita pernah lewati. Pernah kami dapat pembekalan-pembekalan yang cukup matang. Kemarin kan saya baru selesai Lemhanas, Pak Budi. Dari apa yang saya pelajari di proses Lemhanas ini ya tidak jauh lah daripada proses-proses yang kemudian kita lewati ketika organisasi di kampus. Ya. Jadi bagian daripada orang-orang yang hadir dengan bagian daripada orang yang mau menjadi agen-agen perubahan. Ya. Dan sepertinya memang narasi besar itu adalah narasi bangsa kita. Itu bukan narasi partai politik, bukan narasi lembaga tertentu, tapi itu adalah narasi bangsa. Dan ya idealnya memang kondisi itu adalah satu hal yang kita harus terus pelihara. Ya. Kita harus terus jaga. Kita harus terus besarkan. Nilai-nilai yang kita dapatkan dari Pancasila, nilai-nilai yang kita dapatkan dari poin-poin yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga ya memang kembali lagi kepada subjeknya sebenarnya, Pak. Orang-orang yang bermukim di dalam. Entah kalau bahasa Pak Budi tadi adalah elit politiknya, atau entahkah oligarkinya, tapi yang pasti bahwa masih banyak yang punya hati nurani dan semoga orang-orang ini bisa ditempatkan pada posisi-posisinya tersendiri untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi hajat orang banyak. Oke, gini, Anda udah bergaul, Ismail bergaul dengan masyarakat bawah, Ya. punya banyak network, punya banyak jaringan. Pertanyaan saya gini, apa sih sebetulnya masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini gitu, sehingga bangsa ini tidak bergerak sepesat negara-negara lain sebetulnya? Pertama memang kalau kita coba cari fundamentalnya, Pak. Kita ini adalah bangsa dengan wilayah yang luas, ragam sukunya, lalu ragam kepercayaan dan keyakinannya. Banyak hal yang tidak satu gitu. Tapi akhirnya berusaha disatukan dengan Pancasila. Okay. Jadi kalau Pak Budi ditanyakan kepada saya, kira-kira apa yang melatar belakangi itu? Maka saya harus berangkat dari hal yang paling dasar adalah sumber daya manusia kita. SDM kita. Dan tentu saja kalau kita ngomong SDM, memang kita harus tuntaskan dulu seluruh janji-janji kemerdekaan. Hak untuk merdeka dari aspek yang paling fundamental adalah aspek pendidikan. Apakah itu hari ini sudah tuntas? Jawabannya belum tuntas, Pak. Yang ada di Aceh sana masih jauh beda dengan yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta sini jauh jomplang dengan yang ada di Papua. Jadi memang tugas utama kita adalah menuntaskan ini dulu. Supaya sekurang-kurangnya SDM kita, kalau belum bisa setara, minimal jangan ada yang tertinggal. Dan buat saya, supaya itu bisa terjadi, maka peranan kolaborasi anak bangsa ini harus jalan. Jadi permasalahan mendasar menurut Ismail Bahtiar terhadap kondisi Indonesia sekarang ini adalah SDM kita. Khususnya pendidikan. Iya. Apa yang salah dengan pendidikan? Karena mungkin terlalu luas, Pak Budi. Akhirnya pengelolaannya memang butuh treatment khusus. Secanggih-canggihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kita pikir survive dalam hal mengurus aplikasi misalnya, mengurus startup misalnya, ternyata tidak bisa sesuksesi mengurus pendidikan kita. Bahkan caruk marut juga masih terlihat. Bukan hanya pada kalangan pendidikan dasar. Yang terbaru di Universitas Lambung Mangkurat, Pak, gelar profesor yang sedang diributkan hari ini. Artinya memang masih ada pikiran dan tata laksana pengelolaan pendidikan yang memang belum satu rel, belum satu frekuensi
dalam bahasa saya tadi bahwa kalaupun semuanya belum bisa setara, sekurang-kurangnya jangan ada yang tertinggal. Oke, jadi pendidikan satu Iya. masalah besar yang Iya. harus diatasi. Kalau saya bertanya soal negara Iya. selain Indonesia, Ya. negara mana yang kemudian Ismail bayangkan bahwa inilah negara yang menjadi negara ideal menurut Ismail Mardian? Dengan keragaman kita, Pak Budi, saya kira terlalu kecil ketika bangsa kita mau dicarikan kondisi yang setara di luar. Karena kita ini sangat besar, kita ini sangat sangat beragam dengan segala macam resources dan keanugerahan alam yang ada di dalamnya, Pak. Sehingga kalau ditanya negara manakah, saya membayangkan satu hari kita bisa lebih besar daripada Cina, kita bisa jauh lebih maju daripada Amerika, kita bisa jauh lebih maju daripada Jepang. Saya membayangkan itu. Artinya bahwa ketika tuntas atau tunai sudah janji kemerdekaan, khususnya pendidikan itu, maka saya melihat bahwa bangsa kita dengan segala keyakinan saya bahwa ini akan menjadi suatu hal yang sangat besar dan punya taring di negara-negara dibanding dengan negara-negara yang lain, yang lainnya. Kalau pemimpin, baik pemimpin di Indonesia maupun pemimpin di luar negeri yang Ismail kagumi atau betul-betul mempengaruhi kreativitas atau pikiran-pikiran Anda siapa? Saya harus bilang bahwa masing-masing punya karakternya yang berbeda-beda, Pak. Ya kalau kita ngomong Asia Tenggara, ya kita harus apresiasi bagaimana pemimpin negara Singapura mengelola negara mereka dengan tata kelola dan cara mereka sendiri. Berhasil, Pak. Lalu Malaysia misalnya juga demikian, berhasil juga. Artinya bahwa saya sangat yakin betul bahwa bangsa ini punya anak-anak bangsa yang tidak kalah baik, tidak kalah cerdas, tidak kalah hebat, kalau kemudian sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Karena sekali lagi bahwa yang kita mau tunaikan adalah kepentingan orang banyak, Pak. Dan memang tantangannya karena jumlah kita sangat besar. Oke. Kalau elit di Indonesia, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, yang paling Anda kagumi siapa? Saya takut dinilai tidak objektif, Pak. Oke. Tapi untuk politisi, saya kagum dengan Ketua Majelis Syuro saya. Salim Segaf. Yes. Oke. Dan saya yakin Pak Budi tahu cerita lah soal beliau. Bagaimana ketika beliau menjabat sebagai Menteri Sosial, nggak perlu ada iringan-iringan yang ketat ya. Beliau sekali waktu melanggar masuk jalur busway, datang sendiri ke Polsek untuk minta kartu ditilang. Dan 2010-2011 ketika beliau menjabat, Pak, saya masih mahasiswa pada saat itu. Beliau datang menginap di rumah warga di Maros, Pak. Yang saya saksikan selama ini ketika ada yang menginap, Pak, kita setting dulu, diatur dulu segala macam. Beliau nggak ada setting-settingan, langsung datang. Dan buat saya ketulusan itu akhirnya menjadi pembelajaran dan value besar buat saya untuk saya ikuti. Bahwa jauh-jauhlah dari kemewahan dan gemerlap yang ada, terhadap puji-pujian yang ada. Karena sungguhnya yang kita jalankan hari ini adalah mandat amanah daripada rakyat. Kalau mandat amanah rakyat itu kita nodai, percayalah bahwa saya tadi setuju Pak Budi sampaikan, mungkin akan menjerumuskan kita karena kecanduan kekuasaan itu. Ya. Bangsa ini pernah memiliki Hatta. Ya. Bangsa ini pernah memiliki Agus Salim. Ya. Bangsa ini pernah memiliki Hugeng. Ya. Bangsa ini pernah memiliki Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ya. Pernah memiliki Azumadi Asra. Dan banyak nama-nama yang lain, Pak Nurkolis Budi. Majid. Ya. Kenapa sekarang orang-orang seperti itu nggak banyak muncul ya? Mungkin karena tantangan zaman yang berbeda pasti yang pertama, Pak Budi. Yang kedua, kalau Pak Budi tanya ke saya, apakah saya kagum dengan nama-nama tadi? Saya kagum dengan semuanya, Pak Budi. Satu waktu kesempatan saya berkunjung ke Bukit Tinggi, Pak. Datang mengunjungi tempatnya Bung Hatta. Bermalam di tempat beliau, belajar di tempat beliau di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan saya melihat betul bahwa memang ada banyak hal yang kita harus lakukan pembaharuan, penyesuaian. Tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa kagum dan rasa saya untuk ingin meneladani nama-nama yang Pak Budi sampaikan. Tapi sekali lagi bahwa memang
Zaman akhirnya menuntut kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi tokoh-tokoh bangsa yang mungkin tadi Pak Budi sampaikan sejumlah nama, Agus Salim, Hugeng, dan Jenderal Hugeng, dan juga Pak Bung Hatta, tetap harus menjadi teladan buat kita semua. Bahwa ada integritas di dalamnya, ada kesederhanaan di dalamnya, ada memimpin dengan perasaan di dalamnya. Itu adalah hal yang terus harus kita teladani. Oke, terakhir. Ini di depan saya ini ada buku ya. Ini soal mimpi tentang Indonesia. Mimpi-mimpi sejumlah orang yang sudah saya wawancarai di podcast saya soal Indonesian Dream. Iya. Saya ingin tanya pada Ismail Bahtiar, apa mimpimu soal Indonesia ketika Republik ini berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045? Pertama, harapan besar saya bahwa bangsa yang besar ini tidak perlu lagi disibukkan mengurusi warga dan masyarakatnya karena prasejahtera, karena miskin, karena hal-hal yang terkait semua hal yang buruk lah Pak. Karena memang bangsa ini sudah besar dan sudah maju. Bahwa tentu saja memang kemajuan bangsa itu tadi yang saya sebutkan, ada SDM di dalamnya, ada mengelola negara ini dengan penuh keseriusan, dan saya meyakini betul bahwa anak-anak muda yang ada hari ini yang mungkin bakal menjadi generasinya Pak Budi di 20 tahun ke depan, 100 tahun 2045 bangsa ini, dan keyakinan saya itu memang akhirnya butuh tantangan tersendiri Pak. Karena kalau Pak Budi baca sejumlah referensi bahwa memang kelihatannya dari generasi ke generasi hari ini mengalami banyak penurunan, tapi saya meyakini bahwa hal itu masih sangat bisa untuk kita ubah, masih sangat bisa untuk kita gelorakan kembali semangat itu, dan semoga nama-nama pembesar yang pernah ada bisa menjadi referensi kita untuk menjadi lebih daripada mereka-mereka semua. Teladan-teladan bangsa yang pernah ada bisa kita benar-benar meneladani dan akhirnya menjadi bangsa yang tidak perlu lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, Pak. Oke. Optimis dengan Indonesia emas di 17 Agustus 2045? Saya optimis dengan banyak catatan yang harus kita lakukan. Misalnya 2 catatannya apa? Perbaiki pendidikan kita. Oke. Yang pertama, Pak. Yang kedua, kelola sumber daya dengan baik. Bangsa ini kan sangat kaya, Pak. Kita ngomong emas ada di sini. Ngomong nikel ada di sini. Ngomong besi ada di sini, Pak. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semuanya ada. Tapi kan udah dikeruk habis-habisan. Iya, belum habis juga Pak Budi. Tinggal dihabisin gitu. Artinya kesempatan itu masih terbuka. Semoga insya Allah bisa menjadi secerca harapan lah Pak. Oke. Untuk 20 tahun ke depan untuk menuju Indonesia emas. Satu pertanyaan terakhir. Perlu nggak sebuah rancangan undang-undang soal lembaga kepresidenan yang membatasi kekuasaan presiden? Kalau idealnya Pak Budi ya, ini berat banget pertanyaan Pak Budi yang terakhir ini nih. Kalau idealnya Pak bahwa presiden sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat, harusnya mandatnya paripurna Pak. Jadi ketika mau dibatasi, tentu saja kita harus pahami bahwa apanya yang mau dibatasi. Sementara mandat masyarakat sudah diberikan. Ya harapan kita bahwa proses itu bisa berlangsung jujur, bisa berlangsung adil, dan memang sepenuhnya karena keinginan masyarakat. Oke. Dalam tubuh presiden muncul posisi sebagai kepala negara, Ya. sebagai kepala pemerintahan, ya. sebagai penguasa tertinggi atas angkatan, Iya. sebagai ketua umum partai politik, Iya. dan sebagai pejabat publik, Iya. sebagai politisi, dan Iya. sebagai kepala keluarga. Iya. Bagaimana menurut Anda agar semua atribusi itu tidak terjadi konflik of interest? Pertama bahwa dengan segala keistimewaan yang tadi Pak Budi sampaikan itu, saya sebutnya istimewa Pak, itu memang karena ada masyarakat yang mendorong, ada warga yang menginginkan, ada bangsa yang mau. Tapi kalau lalu ditanya bagaimana membatasi atribusi itu, sejarah bangsa kita pernah 2 kali Pak menggulingkan presiden,
Artinya jangan pernah sampai terjadi lagi. Tetapi harapan besar saya bahwa sesungguhnya yang memegang kekuasaan tertinggi masih di masyarakat, masih di warga negara kita, Pak. Jadi menurut Anda kalau disimpulkan tidak perlu lembaga kepresidenan? Dengan sejumlah catatan dan kita kayaknya masih butuh diskusi banyak Pak Budi untuk menjawab itu semua. Karena buat saya, kalau pikiran pribadi saya, tentu saja atas amanah dan mandat masyarakat harusnya sudah paripurna untuk kita berikan haknya dalam hal mengelola kita semua. Ya, meskipun kekuasaan itu cenderung Ya, korup. ya. Oke, thank you Ismail Terima kasih, Pak Budi. Bahtiar. Luar Itulah biasa obrolan saya obrolan dengan kita. politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, anggota DPR yang masih berusia 32 tahun. Saya telah berupaya untuk mengajak ngobrol perjuangan ketika belum menjadi anggota DPR dan kemudian mimpi-mimpinya setelah menjadi anggota DPR, juga mencoba mengorek mimpi anak muda soal Indonesia ketika bangsa ini berusia 100 tahun. Ikuti terus podcast ini, silakan like dan subscribe karena yang saya ajak ngobrol adalah generasi zilenial, generasi muda yang sangat dikenal dan harapan tentunya bisa ditumpukan juga kepada Ismail Bahtiar. Amin. Thank you. Makasih. Thank you Pak Budi, sekali lagi makasih banyak Pak.